Kali ini saya akan membagikan tentang siapa itu Sutarjo Kertohadikusumo, dan kabar baiknya seseorang ini datangnya dari Jawa Barat, tidak banyak kata lagi kami akan menceritakan siapa itu. Dr. KPH Soetarjo Kartaningprang, Soetarjo Kartohadiko Soemo, adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat, dan berkantor di Gedung Sate, Bandung, bertempat tinggal di rumah dinas gubernuran di Jalan Hegar Manahno, 18. Bandung. Soetarjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP, ia penggagas petisi Soetarjo. Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal, Parlemen, Belanda. Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge. Selain itu, ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA. Dari latar belakangnya, Mas Soetarjo Kartohadiko Soemo lahir di Desa Kunduran, sebuah desa yang berada Blora, 22 Oktober 1892. Ayahnya bernama K.N.G. Kartoredjo adalah Wedana Bancar, Kabupaten Tuban, keturunan keluarga pemerintahan dari Madura. Sedangkan ibunya bernama Mas Ayu Kartoredjo keturunan keluarga pemerintahan dari Banten, dan dari pendidikannya, Soetarjo mengawali pendidikan formalnya dari LS, Europese Lagere School. Setelah tamat dari LS, Soetarjo melanjutkan ke Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, Osvia, Sekolah Menegah Pamengpraja Bumiputra, di Magelang. Karir Soetarjo mengawali karir sebagai birokrat saat menjadi Hulpskriver, pembantu juru tulis, di Rembang pada 1911. Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi juru tulis jaksa kemudian mantri kabupaten. Pada 1913, Soetarjo menjabat sebagai asisten Wedana. Pada 1915, ia menjadi jaksa di Rembang. Kinerja yang baik membawa Soetarjo ke antara 1919 dan 1921. Di sana, ia memimpin redaksi Kalawarta Oud Osviaan. Pada 1919, Soetarjo membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami Pamengpraja Bumiputra. Setelah menyelesaikan pendidikan, Soetarjo kembali ke Rembang hingga menjadi Wedana. Pada 1929, saat menjadi patih di Gresik, ia terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestur Bumiputra, PPBB, dan terpilih sebagai wakil ketua, sedangkan Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusumave menjadi ketuanya. Karir politik dari PPBB, Soetarjo melenggang ke Volksraad II. Pada 1931, ia bertolak ke Batavia, bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur. Dalam sidang pertama Volksraad, ia terpilih sebagai anggota Kalich van Gedelegeerde Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. PPBB berhaluan moderat progresif dan tergolong beroposisi terhadap pemerintah. Pada 1932, Soetarjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan sebutan orang Indonesia, mengganti kata Inlander alias pribumi dalam tata hukum, badan-badan di bawahnya, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Memasuki paruh kedua 1930, para tokoh politik seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir diasingkan ke pelosok Hindia demi stabilitas politik. Efek depresi ekonomi global juga menyebabkan penghematan besar-besaran oleh pemerintah kolonial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Soetarjo protes menyaksikan keadaan yang merugikan masyarakat, seperti pengurangan gaji, pemecatan, pembatasan kesempatan pendidikan dan kebijakan pemerintah yang bersifat mencurigai. Kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu menyebabkan peristiwa kapal 7 provinsi pada 5 Februari 1933. Pada Juli 1936, Soetarjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetarjo. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Petisi itu akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju, 20 suara menolak. Keputusan kerajaan baru diperoleh 2 tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap petisi Soetarjo.
Kerajaan berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri. Pada masa pendudukan Jepang, 1942, Soetarjo Kartohadikoesoemo memimpin Departemen Dalam Negeri atau Naimubusanyo. 3. Ia menjadi anggota Badan Perwakilan Bentukan Jepang, Choeo Sangiin dan anggota Poetera, Pusat Tenaga Rakyat. 4. Residen di Jakarta, 1943-1945. Setahun kemudian, tepatnya 10 November 1943, Soetarjo menjadi residen, Shuchokan, Jakarta. 5. Soetarjo acap kali berurusan dengan pejabat dari kalangan militer. Dalam hal kebutuhan logistik pangan untuk kebutuhan perang, daerah kekuasaan Keresidenan Jakarta kala itu meliputi daerah Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta yang terkenal sebagai gudang padi. 6. Soetarjo menyiasatinya dengan program kerja yakni politik beras. Beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa. Maka, di wilayah Keresidenan Jakarta dilakukan penertiban distribusi beras yang lebih mementingkan penduduk lokal. Salah satu hal yang dilakukannya sebagai residen yaitu mengembalikan tanah partikelir kepada rakyat untuk menghasilkan sumber pangan. Persoalan lahan terpecahkan dengan mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap-tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Selanjutnya, produksi padi untuk rakyat dan Angkatan Perang Jepang. Dengan memanfaatkan jasa seorang ahli pertanian Jepang dan seorang ahli pertanahan lokal, Soetarjo memprakarsai gerakan menanam padi berlarik dan pembersihan sawah. Kebutuhan pangan rakyat Jakarta dan Angkatan Perang Jepang dapat terpenuhi. Bibliografi Tirmizi, Purba, Ishak, Baryo, Haryanto, Ma'munah, Sayoga, Dwi Artiningsih Budiharjo, Warastika, Esti, Safitri, Martina, Fawakih, Dirga, 2017. Gubernur pertama di Indonesia, PDF. Senayan, Jakarta, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN 9786021289723. Referensi 1. Setiadi Kartohadikusumo, Soetarjo, Petisi Soetarjo, dan Perjuangannya, Jakarta, Sinar Harapan, 1990, 2. Susan Abiasekere, T. Soetarjo Petition, Indonesia, nomor 15, 1973. 3. Gert Mak, Abad Bapak Saya, Jakarta, Suara Harapan Bangsa, 2009. 4. Rudolf Mrazek, Engineer of Happy Land, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni, Jakarta, Yayasan Obor, 2006. 5. M. P. B. Manus, dan kawan-kawan, tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Jilid 1, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. Sampai situlah tentang Gubernur Jawa Barat yang pertama, dia bernama Sutarjo Kertohadikusumo. Setelah itu ada kabar gembira bagi orang Malu, kali ini pahlawan dari Kepulauan Maluku, ia bernama Johannes Latuharhari. Kalau ingin tahu cerita selanjutnya jangan lupa ikutin channel ini dan jangan lupa komentar dan subscribe.